Apakah salah ketika saya niat beribadah kepada Allah hanya untuk kebaikan diri saya sendiri di akhirat nanti? Karena saya putus asa dan tak berdaya menasihati anak-anak saya. Karena tak jarang anak-anak berkata kasar dan mendiamkan saya. Saya sering sedih hati karena perlakuan anak-anak. Seandainya saya kelak di surga dan anak-anak di neraka karena sering melukai hati saya, orang tuanya, apakah saya tetap akan dituntut oleh Allah Ta'ala karena tidak berhasil menasihati anak-anak selama di dunia? Apakah saya juga akan ditarik ke neraka juga, Ustadz? Semoga ibu yang bertanya dan kita semuanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta anak-anak kita. Soal kita ke surga atau tidak ke surga urusan Allah. Namun yang pasti adalah kita dituntut sebagai orang tua untuk menasihati anak dan bersabar atas aniaya dari siapapun termasuk anak kita. Dan jangan putus asa, nggak boleh. Walaupun pada akhirnya si anak tetap tidak mendapatkan hidayah sampai kita meninggal dunia, jangan putus asa. Karena kewajiban kita adalah menasihati, bukan memberikan hidayah ke dalam hati anak. Yang bisa memberikan hidayah ke dalam hati anak hanya Allah. Para nabi pun tidak sanggup. Terbukti Nabi Muhammad tidak bisa memasukkan hidayah ke dalam hati pamannya Abu Talib yang sangat mencintainya. Terbukti Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah, memasukkan hidayah ke dalam hati anaknya Kan'an, walaupun ia sangat mencintai anaknya. Sehingga tidak ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada hati orang lain, termasuk kita, apalagi kita. Nabi Ibrahim tidak bisa memasukkan hidayah ke dalam hati bapaknya Azar. Lalu siapa kita yang ingin bisa memberikan hidayah ke hati anak kita? Itu bukan kemampuan kita, itu kemampuan ilahi, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemampuan kita menasihati dan bersabar dan tidak putus asa. Mengajak orang ke jalan hidayah bukan mesti harus sampai kepada orang tersebut dapat hidayah, tidak. Betapa banyaknya orang yang diajak oleh Rasulullah ke dalam hidayah wafat di atas kekafiran, termasuk pamannya Abu Lahab. Maka kewajiban kita sebagai orang tua menasihati dengan cara yang baik, akhlak yang baik, bersabar atas sesuatu yang kita dapatkan dari anak kita yang membuat kita bersedih. Maafkan mereka seperti yang tadi kita sampaikan di dalam bahasan kajian tadi. Dan kalau kita sudah menasihati, benar-benar menasihati, maka kita tidak terbeban dosa lagi di akhirat. Karena kita sudah menjalankan kewajiban kita. Namun kalau kita biarkan kita cuek, maka kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua yang akan dituntut oleh Allah di akhirat. Kenapa tidak dijalankan kewajiban sebagai orang tua? Namun kalau sudah dijalankan dengan baik, dinasihati terus, bersabar terus, nasihat terus, maka walaupun anak kemudian tetap tidak ikut, orang tua sudah lepas sebagaimana lepasnya Nabi Nuh dari perbuatan anaknya. Dan putus asa itu tidak baik. Yang baik adalah bersabar dan memaafkan. Dan kita koreksi, introspeksi nasihat kita kepada anak. Apakah nasihat kita sudah dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, atau mungkin juga nasihat kita juga kurang baik dalam cara lafaz dan cara menasihatinya. Boleh jadi cara menasihatinya juga kita kurang baik. Itu juga kita perlu introspeksi. Tapi kalau cara menasihati sudah baik, maka kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Wallahu a'lam.